Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to. Jadi saya di sini akan menjelaskan pengertian tanah. Tanah adalah lapisan bumi paling atas yang terdiri dari bahan padat, cair, gas, dan mikroorganisme yang mendukung pertumbuhan tanaman. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan akibat suhu air dan organisme. Komposisi tanah di setiap tempat dipengaruhi oleh jenis tanah, lapisan tanah, cuaca, iklim, dan aktivitas manusia. Perbandingan ideal komponen tanah untuk tanaman adalah 45% mineral, 5% bahan organik, 25% air, dan 25% udara. Yang kedua, saya di sini juga akan menjelaskan proses terbentuknya tanah. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan dan sisa bahan organik dalam waktu lama. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang satu ada iklim. Perubahan suhu dan curah hujan mempengaruhi tingkat pelapukan. Yang kedua ada organisme. Mikroorganisme dalam tanah membantu menghasilkan batuan. Yang ketiga bahan induk. Jenis batuan asal menentukan karakteristik tanah yang terbentuk. Yang keempat, topografi. Bentuk wilayah mempengaruhi penyerapan air, kedalaman tanah, dan erosisi. Yang kelima, ada waktu. Lama waktu pelapukan batuan mempengaruhi proses pembentukan tanah. Saya di sini akan menjelaskan karakteristik tanah. Tanah memiliki beberapa sifat utama. Satu, keasaman pH. Tanah subur memiliki pH netral 6-7, sementara tanah asam pH kurang dari 7 dan basa pH lebih dari 7 kurang cocok untuk pertanian. 2. Warna dipengaruhi oleh bahan organik dan mineral. Warna gelap, hitam, coklat menunjukkan kesuburan yang lebih tinggi. 3. Tekstur. Tanah terdiri dari pasir, debu, dan liat. Tanah lempung menyerap air lebih banyak dan sulit diolah. Sementara tanah dengan tekstur sedang lebih cocok untuk pertanian. 4. Struktur tanah terdiri dari agregat vertikal yang membentuk bentuk seperti granular, kubus, lempeng, dan lainnya. 5. Permeabilitas. Kemampuan tanah menyerap air. Pasir lebih cepat menyerap namun sulit menahan kelembapan. 6. Pasivitasi. Terdapat pada pengolahan tanah. Tanah basah dapat berupa gembur atau teguh, sedangkan tanah kering bisa lunak atau keras. Di tanah memiliki 6 struktur lapisan. Yang pertama adalah horizon O atau lapisan organik, yaitu lapisan tanah paling atas yang berasal dari sisa material organik. Yang kedua adalah horizon A atau lapisan humus, yaitu lapisan tanah yang terdiri dari material organik berwarna gelap yang disebut humus. Yang ketiga adalah horizon E atau lapisan eluvial, yaitu lapisan tanah yang berwarna lebih terang akibat pencucian intensif oleh air. Yang keempat adalah horizon B atau lapisan material hasil pencucian, yaitu lapisan tanah yang terdiri dari material hasil pencucian di horizon eluvial. Yang kelima adalah horizon C atau lapisan tanah terbawah, yaitu lapisan tanah terbawah yang terdiri atas batuan induk yang mulai menunjukkan tanda-tanda pelapukan. Yang keenam adalah horizon D atau R, yaitu horizon batuan induk. Horizon tempat batuan induk yang belum mengalami pelapukan berada. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis persebaran dan pemanfaatan tanah. Yang pertama adalah tanah vulkanis atau tanah gunung api, yaitu tanah hasil pelapukan bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan gunung berapi. Tanah tersebut sangat subur karena mengandung unsur hara atau mineral yang diperlukan oleh tanaman. Persebarannya terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Tanah vulkanis terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah jenis regosol. Ciri-cirinya berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, cocok untuk tanaman palawija, tembakau, dan buah-buahan. Ciri yang kedua adalah andosol. Ciri-cirinya berbutir halus, tidak mudah tertiup angin, berwarna abu-abu, dan tanah ini sangat subur sehingga cocok untuk pertanian. Selanjutnya yang kedua adalah tanah aluvial. Tanah aluvial berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Persebarannya di sepanjang daerah aliran sungai di hampir seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah tanah gambut atau organosol atau tanah rawa. Tanah gambut berwarna hitam, memiliki kandungan air dan bahan organik yang tinggi. Tingkat kesamaan pH juga tinggi, miskin unsur hara, dan kurang subur. Persebarannya ada di Kalimantan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua Selatan. Pemanfaatannya yaitu adalah untuk persawahan, palawija, perkebunan seperti karet dan kelapa. Nah, yang keempat adalah tanah potsolik. Merah kuning, tanah ini berbentuk dari batuan kuarsa. Persebarannya ada di Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Jenis tanah ini berwarna merah sampai kuning, bersifat asam sekali, kandungan bahan organik sedikit dan unsur hara yang rendah. Pemanfaatannya cocok untuk tanaman karet, pinus, dan alaska. Nah, yang kelima adalah tanah kapur atau Mediterania, yaitu terra rosa. Tanah kapur adalah jenis tanah hasil pelapukan dari batuan kapur. Persebarannya terdapat di daerah-daerah pegunungan seperti Pegunungan Kidul dan Pegunungan Kendang di Jawa Tengah. Pemanfaatannya baik untuk tanaman jati dan palawija. Yang keenam adalah tanah litosol. Tanah litosol adalah jenis tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Persebarannya ditemukan di lereng gunung dan pegunungannya di seluruh Indonesia. Umumnya, tanah litosol tidak dapat dimanfaatkan untuk sebagian kecil pohon-pohon besar di hutan dan padang rumput. Nah, yang ketujuh adalah tanah latosol. Tanah latosol merupakan jenis tanah tua. Tanah ini terbentuk dari batu api yang kemudian mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Persebarannya terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tanah ini cocok untuk hutan tropis. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. 8. Tanah podsol atau tanah pucat. Tanah ini terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan yang tinggi. Persebaran tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Tanah ini baik untuk tanaman kelapa sawit dan jambu mete. 9. Tanah margel. Tanah margel adalah campuran tanah liat, kapur, dan pasir. Persebaran tanah margel terdapat di Kediri dan Madiun atau Jawa Timur serta Nusa Tenggara. Tanah ini subur dan cocok dimanfaatkan untuk tanaman jati. 10. Tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Persebarannya terdapat di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pemanfaatannya cocok untuk tanaman kelapa dan jambu mete. 11. Tanah humus. Tanah humus terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Tanah ini termasuk tanah yang sangat subur dan dapat ditemukan di bawah batuan dan tumbuh-tumbuhan. Yang lebih biasanya tanah ini berwarna hitam. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang pertama ada konservasi tanah. Nah, konservasi tanah ini adalah upaya memelihara dan melindungi tanah agar tetap produktif serta mengurangi kerusakan akibat pemanfaatan yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada perubahan tanah, di mana ini adalah prinsip konservasi tanah yang meliputi yang pertama, mengurangi energi perusak seperti air, hujan, dan aliran permukaan. Lalu yang kedua, meningkatkan ketahanan agregat tanah terhadap erosi. Lalu yang ketiga, memperbaiki perlindungan tanah. Lalu selanjutnya ada program konservasi tanah. Yang pertama ada di hulu, menjaga kelestarian hutan untuk mencegah erosi. Lalu yang kedua ada di hilir, mengendalikan banjir, mengelola pengendapan sungai, dan mengawasi pembangunan permukiman. Metode konversi tanah. 1. Metode vegetatif. Ada reboisasi atau menanam kembali hutan gundul. Selanjutnya contour tree cropping atau menanam tanaman secara selang-seling mengikuti garis kontur. Selanjutnya propagation atau menanam jenis tanaman secara bergantian. Metode kimia. Menggunakan bahan kimia organik atau anorganik untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan ketahanan terhadap erosi. C. Metode mekanik. Ada contour plowing atau membajak searah garis kontur. Selanjutnya guludan atau pematangan atau tumpukan tanah untuk menahan erosi. Selanjutnya terasering atau membuat teras di daerah lereng. Selanjutnya perbaikan drainase dan irigasi. Lalu selanjutnya yaitu dampak tanah terhadap kehidupan manusia. Yang pertama yaitu peningkatan populasi. Populasi manusia yang terus bertambah membutuhkan lahan yang semakin luas untuk produksi maksimal. Akan tetapi, tanah sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui memiliki keterbatasan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dan memberikan dampak negatif. Dampak terhadap manusia yaitu dampak negatif tersebut meliputi berkurangnya luas lahan. Pertanian berkurang karena perusakan dan pengurangan lahan untuk berbagai aktivitas. Yaitu selanjutnya ada penurunan produktivitas. Karena banyak tanah menjadi lahan kritis berkurangnya hasil panen. Yaitu ada banjir. Banyak tanah menjadi lahan kritis berkurangnya kemampuan tanah menahan air.